Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Winarni dari FTI Huamka, Prodi Teknik Informatika semester 6. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, selama bulan Ramadan ini saya menjalani kuliah offline dan sering praktikum offline Pak Ustadz. Bagaimana sih cara kita mengatasi rasa ngantuk dan lelah saat menjalankan aktivitas tersebut di bulan puasa ini? Dan bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita saat menjalani aktivitas tersebut? Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, anak-anakku, para hamka muda, tadi ada salah seorang dari kalian yang bertanya ya tentang bagaimana menjaga agar tetap semangat dalam berpuasa selama Ramadan, karena kan sambil berpuasa sambil ini ya, kegiatan-kegiatan kuliah kan tidak ada hentinya ya, kuliah offline, nanti juga ada praktik offline dan seterusnya, dan itu tentu menguras tenaga. Jadi ini masalah semangat gitu ya, anak-anakku ya. Jadi begini, saya ingin gambarkan saja di zaman Rasulullah dulu. Jadi misalnya, yang paling mudah misalnya terkait dengan ini. Kalian tentu masih ingat peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu terjadi sekitar tahun 2 Hijrah atau tahun 3 Hijriah ya, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Sementara di tahun itu syariat puasa Ramadan sudah turun ya. Jadi surat Al-Baqarah 183 itu sudah turun. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana di bulan Ramadan para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu berpuasa tapi juga harus berperang. Dan kita bayangkan waktu itu 330-an ya tentara sahabat gitu ya. Tentara Rasulullah bersama para sahabat harus menghadapi hampir 1.000 tentara musyrikin Quraisy gitu ya. Dalam keadaan berpuasa, itu perang, itu aja bisa, dan alhamdulillah menang, gitu kan? Nanti kalau kita maju ke waktu selanjutnya ya, misalnya di tahun 8 Hijrah itu juga ada perang ini apa, Fathu Mekah. Ya, peristiwa Fathu Mekah itu juga terjadi di bulan Ramadan, gitu. Jadi kita bisa bayangkan Fathu Mekah itu kan berarti para Rasulullah dan para sahabat berangkat gitu kan dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah gitu kan, dan memang sudah niat untuk perang itu ya. Perjalanannya jauh luar biasa, tapi tentu kita alhamdulillah gitu ya, memang tidak sampai terjadi pertumpahan darah karena memang masyarakat Mekah waktu itu kemudian sudah menyerah gitu ya, maka kemudian pada saat itu Mekah dibebaskan. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa di saat Ramadan ya, Rasulullah dan para sahabat tentu berpuasa, tapi sambil berpuasa itu harus menghadapi tugas yang sedemikian berat. Jihad fisabilillah, perang gitu ya. Dan ya alhamdulillah mereka tetap laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah Allah karuniakan kemenangan. Ya ini sekedar gambaran untuk kita bahwa ya kita tidak boleh menjadi kemudian lemah gitu ya, menjadi kurang semangat, alasannya puasa lagi, wah itu bahaya itu. Itu tidak boleh seperti itu. Nah, gitu ya anak-anakku. Dan kalau kita mundur ke belakang ya, kita lihat bahwa cukup banyak syariat-syariat dalam Islam itu yang Rasulullah sampaikan gitu ya, itu mendadak gitu. Dan karena disampaikan oleh Rasulullah ya maka harus langsung disampaikan, langsung dilaksanakan. Contoh misalnya tentang syariat puasa yang awal. Sambil ini informasi penting ya, jadi syariat puasa ya yang pertama kali disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya itu memang bukan puasa Ramadan kan. Jadi awal puasa itu adalah puasa Asyura gitu. Jadi setelah sampai di Madinah gitu ya, di tahun 1 Hijrah itu ya, sampai di Madinah Rasulullah ke pasar ceritanya kan gitu ya, kemudian ketemu orang-orang Yahudi, kalian lagi pada ngapain gitu. Itu di bulan Muharram ya, di tanggal 10 Muharram. Mereka mengatakan kami sedang berpuasa. Loh kok kalian puasa? Iya, ini adalah hari di mana Allah membebaskan Nabi Musa dari kejaran
Fir'aun, dan Nabi Musa bersama nenek moyang kami berhasil melewati Laut Merah dengan selamat. Nah, oleh karena itu atas kemenangan ini, atas pertolongan Allah ini, maka sebagai ungkapan rasa syukur Nabi Musa memerintahkan kepada kami untuk berpuasa. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, aku lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nah, maka kemudian berita ini disampaikan oleh Rasulullah pada para sahabat, sekaligus memerintahkan pada para sahabat untuk berpuasa seketika itu. Gitu. Maka itu puasa yang pertama dan hukumnya wajib. Nah, kita bisa bayangkan waktu itu Rasulullah perintah puasa itu jam berapa? Kan sudah agak siang, itu sudah jam 9. Ya, udah jam 9-an lah kurang lebih gitu ya. Waktu orang sudah pada ke pasar kok. Gitu. Nah, kita bayangkan waktu itu juga Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumumkan bahwa hari ini puasa. Maka dalam pengumuman itu disampaikan hari ini puasa, bagi yang sudah terlanjur makan atau sarapan maka tidak boleh makan lagi sampai maghrib, kan gitu. Adapun yang memang belum sarapan ya tidak usah sarapan karena sekalian puasa sampai maghrib. Itu dengan perintah yang mendadak itu gitu ya, para sahabat laksanakan dengan senang hati gitu ya. Dengan senang hati tanpa ada perasaan berat dan lain sebagainya kan gitu ya. Karena ya kita bisa bayangkan para sahabat itu kan sebagai manusia biasa juga punya keperluan gitu ya, punya kebutuhan, punya kegiatan gitu ya. Secara berseloroh kita bisa bayangkan misalnya waktu itu ada yang sudah siap-siap hajatan misalnya itu sudah ngundang teman-temannya misalnya saudara-saudaranya, terus ternyata disuruh puasa dan itu wajib. Ya otomatis kegiatan-kegiatan itu akan dibatalkan. Nah itu. Jadi kita memang harus selalu bersemangat gitu ya untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah gitu ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk kemudian menjadi tidak semangat dan lain sebagainya. Contoh-contoh tadi ya, jadi perang Badar, kemudian Fathu Mekah juga tadi ya, peristiwa pertama puasa yaitu puasa Asyura itu bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk lemah semangat dalam melaksanakan perintah Allah ini. Dan tentu kita juga berharap ridho Allah ya dalam puasa kita ini. Nah dengan ridho Allah itu maka insya Allah gitu kan, Allah kan berjanji kepada orang yang berpuasa kan, bahwa kita akan ditempatkan dalam surga melalui pintu yang khusus kan gitu ya, pintu khusus, pintu yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Nah, itu. Maka inilah kebahagiaan luar biasa bagi kita, bagi orang-orang yang berpuasa. Allah pahalai, Allah ganjari dengan surga yang luar biasa dengan pintu yang khusus bagi orang yang berpuasa. Saya kira itu ya anak-anakku, hamka muda yang berbahagia, semoga bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.